Halo Sobat Berita Kita. 15 bulan setelah perang di Gaza dimulai dengan serangan Hamas yang menyerang Israel bagian selatan pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu dan menewaskan hingga 1.200 orang Israel, sebagian besar warga sipil, dan menyandra 251 orang. Perang tersebut juga telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina di Gaza, menurut pejabat kesehatan yang dikendalikan Hamas di wilayah tersebut. Jumlahnya tidak dapat diverifikasi dan tidak dapat membedakan antara kombatan dan warga sipil. Diyakini bahwa 94 dari 251 sandera yang diculik oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober masih berada di Gaza, termasuk sedikitnya 34 jenazah yang dikonfirmasi tewas oleh IDF. Pihak Israel dan Hamas dikabarkan sudah mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan para sandera. شعور لا يوصف شعور لا يوصف بدي اروح هسه بدي اروح على الشدعيه حبلاكي. Kesepakatan itu dikonfirmasi oleh para pejabat dari Israel, Hamas, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, dan diperkirakan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025 dengan sandera pertama akan dibebaskan pada hari itu juga. Berdasarkan pada konferensi pers dari Doha, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengkonfirmasi perjanjian tersebut dan tanggal mulainya pada hari Minggu. Perjanjian kompleks tersebut yang belum dipublikasikan menguraikan fase gencatan senjata awal selama 6 minggu dan mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari jalur Gaza dan pembebasan sandera yang disandra oleh Hamas dengan imbalan tahanan keamanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Setelah implementasi kesepakatan dimulai, Hamas akan secara bertahap membebaskan 33 sandera Israel selama 42 hari pertama gencatan senjata, menurut beberapa media. 3 sandera pertama akan dibebaskan pada hari pertama, dan 4 sandera lainnya akan dibebaskan pada hari ke-7. Setelah itu, 3 sandera akan dibebaskan setiap 7 hari, dan 14 sandera terakhir akan dibebaskan pada minggu terakhir tahap pertama. Para sandera lainnya berjumlah 65 orang hanya akan dibebaskan jika kedua pihak dapat menyepakati tahap kedua gencatan senjata yang perundingannya akan dimulai sekitar 2 minggu setelah terhentinya pertempuran. Menurut laporan bahwa Kabinet Keamanan Israel sudah menyetujui kesepakatan tersebut, meskipun beberapa anggota garis keras koalisi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menentang perjanjian tersebut. Hamas mengatakan tidak semua 33 orang tersebut masih hidup, namun belum mengatakan siapa-siapa saja yang masih hidup. Israel sendiri yakin sebagian besar dari 33 orang tersebut masih hidup, berdasarkan perjanjian bahwa Hamas diwajibkan untuk memberitahu Israel mengenai status ke-33 orang tersebut dalam minggu pertama implementasi perjanjian. Sebagai imbalan dari pelepasan 33 tahanan Hamas tersebut, maka lebih dari 1.000 tahanan keamanan Palestina akan dibebaskan oleh pihak Israel. Beberapa dari mereka yang akan dibebaskan adalah tahanan yang ditangkap di Gaza setelah 7 Oktober 2023 yang lalu, namun tidak seorang pun yang mengambil bagian dalam invasi dan pembantaian akan dibebaskan. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump adalah orang pertama yang akrab dengan negosiasi tersebut dan mengkonfirmasi secara terbuka bahwa kesepakatan telah tercapai dalam sebuah postingan di akun sosial miliknya. Dalam postingan kedua, Trump juga mengatakan pemerintahan barunya akan bekerja sama dengan Israel untuk memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi tempat perlindungan teroris. Sementara itu, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari dalam konferensi persnya mengatakan militer terus melakukan serangan di jalur Gaza karena Hamas tidak kunjung mematuhi isi perjanjian gencatan senjata tersebut. Gencatan senjata tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025 pukul 8.30 waktu setempat. Namun, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan pada pagi hari bahwa gencatan senjata tersebut tidak akan dilaksanakan kecuali kelompok Hamas mematuhi persyaratan yang telah disepakati dan merilis nama ketiga perempuan sipil tersebut. Berdasarkan ketentuan kesepakatan, Hamas diharuskan memberikan nama para sandera setidaknya 24 jam sebelum pembebasan mereka, yang awalnya diperkirakan akan dilakukan hari ini, yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025. Namun, kelompok Hamas tersebut masih belum memastikan 3 dari 97 sandera mana yang akan dibebaskan.
dan mengklaim penundaan dalam penyerahan nama-nama tersebut dikarenakan oleh alasan teknis. Satu pertanyaan yang belum terjawab adalah siapakah nanti yang akan memimpin jalur Gaza setelah perang. Kita tahu Israel sendiri juga menolak keterlibatan Hamas untuk pemerintahan Gaza berikutnya, di mana Hamas telah memerintah Gaza sejak 2007 dan secara resmi bersumpah untuk menghancurkan Israel. Namun Israel juga hampir sama menentang pemerintahan otoritas Palestina dan menuduh mereka mendukung Hamas. Semoga perjanjian gencatan senjata ini dapat dipatuhi kedua belah pihak dan kedua belah pihak bisa hidup kembali dengan rukun di wilayahnya masing-masing. Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar di bawah.